rekan-rekan mahasiswa semua, di video kali ini saya akan memberikan summary untuk pengendali aras. Saya akan memulai memberikan summary dengan mendeskripsikan alat pengendali aras. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pengendali aras itu dibagi menjadi 3 kompartemen, bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Saya akan mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Jadi bagian atas ini gambarnya sudah ada di slide yang saya tampilkan ya. Kemudian saya akan menjelaskan tombol-tombol apa saja yang nanti kalian gunakan dalam satu semester ini dalam praktikum pengendalian proses. Tombol yang pertama yaitu main switch, di sini digunakan untuk on off dari alat pengendali aras. Tombol yang kedua ada knob berwarna merah, berfungsi untuk melakukan pengaturan cara input persen PO atau persen power output atau cara menginputkan sinyal kendali yang digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap FCE atau control valve. Jadi persen PO itu digunakan untuk mengatur besar kecilnya bukaan dari control valve. Nah, persen PO ini bisa kita inputkan secara manual, ya. Caranya adalah kamu bisa menggunakan knob berwarna hitam, maka nanti knob berwarna merahnya itu diarahkan ke tulisan manual, lalu kamu putar knob berwarna hitam untuk mengatur besaran dari persen PO. Kemudian kamu juga bisa menginputkan persen PO secara manual dengan bantuan PC. Berarti harus disediakan CPU dan juga monitornya. Tombol selanjutnya adalah solenoid valve noise. Solenoid valve itu maksudnya valve listrik ya. Digunakan sebagai pengaturan on-off dari disturbance. Jadi di sini disturbance dituliskan sebagai noise. Kalau besi ini ada di lurusnya tulisan 0, berarti noise-nya sedang tidak aktif. Kalau kamu geser ke manual, di sini nanti berubah menjadi warna merah, berarti sedang ada disturbance yang diberikan ke proses. Kalau PC, kamu arahkan ke PC juga demikian, berarti kamu sedang memberikan disturbance ke proses. Disturbance-nya apa? Disturbance-nya adalah laju alir air yang keluar dari reservoir. Jadi, reservoirnya nanti ya di bawah sini ada solenoid valve yang pengaktifannya menggunakan kompartemen aras bagian atas. Jadi ini kamu nyalakan, maka solenoid valve di sini aktif, kemudian akan ada air yang keluar dari reservoir. Itu adalah penjelasan dari kompartemen bagian atas dari alat pengendali aras. Kemudian kita akan bergeser ke kompartemen bagian tengah. Ini saya mulai dari bawah dulu, ada water drainage tank. Ini gambarnya adalah kotak gitu saja, ini adalah tutupnya. Di dalam water drainage tank itu nanti kita isikan air, kita supply air, caranya macam-macam. Bisa kamu tuang secara manual, bisa kamu kasih selang, pokoknya water drainage tanknya harus diisi air terlebih dahulu. Air yang ada di water drainage tank nanti akan kita supply ke dalam reservoir. Jadi di sini saya tuliskan bahwa water drainage tank itu adalah sebagai wadah penampung air yang digunakan untuk proses. Nah, air dari water drainage tank supaya bisa kita gunakan nanti akan dipompa. Jadi di sini ada alat pompa. Fungsinya adalah untuk mengalirkan air dari water drainage tank menuju reservoir. Oke, nah air yang dipompakan tadi itu akan melewati FCE terlebih dahulu sebelum masuk ke reservoir. FCE salah satunya adalah control valve, jadi ini gambarnya yang saya lingkari itu adalah control valve milik pengendali aras. Jenisnya adalah R2 open. Di sini FCE sebagai eksekutor dari sinyal kendali.
FCE juga mengatur besar kecilnya laju alir air yang masuk ke reservoir. Supaya FCE ini bisa berfungsi dengan baik, maka kamu harus mensuplai udara tekan. Jadi kontrol valve kita adalah air to open untuk kontrol valve pneumatik. Karena kontrol valve-nya pneumatik, maka kita butuh udara tekan. Kita akan suplai udara tekan dari kompresor, sehingga di sini di bagian kiri terdapat pressure gauge indicator, supaya kita bisa mengetahui berapa sih udara tekan yang disuplai oleh kompresor. Pressure gauge indicator saya tulis kode 1 digunakan untuk membaca tekanan dari udara yang berasal dari kompresor. Nah, udara yang berasal dari kompresor tadi akan diatur besarnya oleh transducer. Jadi transducer itu fungsinya adalah untuk mengkonversi sinyal dari listrik ke pneumatik atau sebaliknya. Jadi di sini ada udara yang disuplai, kemudian transducer juga akan menerima sinyal kendali. Dari sinyal kendali dan udara tekan yang disuplai, nanti kemudian transducer akan menyesuaikan seberapa banyak udara tekan yang kita perlukan untuk menggerakkan FCE. Jadi tidak semua udara tekan dari kompresor langsung diteruskan ke FCE. Karena tadi kan ada persen PO. Persen PO itu kan mengatur besar kecilnya FCE kita. Besar kecilnya kontrol valve-nya terbuka atau tertutup. Nah, untuk mengatur besar kecilnya bukaan dari kontrol valve, maka kita menginputkan persen PO. Supaya sesuai besar kecilnya, supaya kontrol valve-nya itu bisa bergerak, terbuka atau tertutup, maka kita butuh udara tekan. Seberapa banyak udara tekannya? Nah, nanti akan disesuaikan oleh transducer. Jadi selain mengkonversi satuan sinyal listrik ke pneumatik atau sebaliknya pneumatik ke listrik, di transducer nanti akan disesuaikan berapa banyak sih udara tekan yang kita butuhkan sesuai dengan persen PO yang kita inputkan untuk menggerakkan si FCE kita. Sehingga karena ada penyesuaian oleh transducer, maka nanti ada pressure gauge indikator 2. Sebentar, saya hapus dulu supaya tidak terlalu banyak garis. Nah, yang saya lingkari berwarna merah. Bedanya dengan pressure gauge indikator 1 adalah kalau yang kedua itu untuk membaca tekanan dari udara yang masuk ke FCE atau kontrol valve. Beda ya. Kalau yang satu untuk membaca berapa banyak atau seberapa besar tekanan udara yang disuplai dari kompresor. Kalau yang kedua untuk membaca tekanan dari udara yang akan kita masukkan ke dalam FCE. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena tidak semua udara tekan yang masuk, tekanannya kita manfaatkan semua untuk menggerakkan FCE. Akan ada penyesuaian oleh transducer. Selanjutnya, tadi sudah membahas bagian kompartemen tengah dan juga kompartemen bagian bawah ya, karena ada water drainase tank yang sudah saya singgung. Nah, di sebelah alat aras itu ada tangki reservoir. Reservoirnya yang mana ya? Sepanjang ini itu adalah reservoir atau alat proses yang akan kita gunakan. Airnya tadi dari water drainase tank akan disuplai menuju reservoir. Masuknya lewat mana? Lewat pipa bagian atas ini. Nanti akan saya tunjukkan arah alirannya. Jadi di sini saya tuliskan aliran air masuk sebagai aliran air masuk ke reservoir. Di reservoir juga dilengkapi oleh sensor dan transmitter atau measurement device atau alat pengukuran. Fungsinya adalah sebagai alat ukur untuk mengindera, membaca PV,
dan kemudian mengubah PV menjadi suatu sinyal standar. Jadi sensor akan mengindera, akan membaca PV-nya berapa, lalu sama sensor besaran bacaan tadi akan dibawa ke transmitter untuk dikonversi menjadi suatu sinyal standar. Sinyal standarnya akan dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Nah, jangan sampai lupa dengan blok diagram. Di bawah reservoir itu terdapat outlet valve atau valve keluaran. Fungsinya jelas sebagai valve keluaran air dari reservoir. Valve keluarannya itu ada dua. Nah, ini adalah contoh bagian bawah dari reservoir ya, reservoirnya di atas ini. Oke, terdapat dua valve keluaran. Valve keluaran yang pertama adalah valve keluaran manual, jadi valve drainase manual. Di sini yang berwarna hitam ini bisa kita buka tutup secara manual. Fungsinya untuk mengeluarkan air dari reservoir. Valve yang kedua adalah solenoid valve yang berwarna hitam ini. Solenoid valve ini terhubung dengan kompartemen bagian atas pengendali aras yang ada tulisan noise tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sehingga di sini dituliskan solenoid valve dibuka, ditutup melalui bagian atas alat pengendali aras, berfungsi sebagai disturbance atau noise. Jadi, kalau mau mengaktifkan valve yang bagian kanan, kita bisa secara manual membuka atau menutup valve tersebut. Tapi kalau valve yang bagian kiri ini, kita mengaktifkan atau menonaktifkan valve-nya menggunakan tombol yang ada di kompartemen atas untuk kompartemen atas dari alat pengendali aras. Yang tadi ada manual, 0, dan juga PC-nya. Oke, air nanti yang ada di water drainage tank yaitu yang saya buka itu adalah water drainage tank akan dipompakan menuju reservoir. Jadi airnya akan melewati FCE terlebih dahulu atau control valve untuk diatur ya, besar kecilnya laju alir. Kemudian dia akan melewati berbagai pipa. Nah, di sini ada percabangan. Kalau diterus ke arah yang kanan berarti airnya kita buang dari water drainage tank dipompa untuk dibuang. Kalau dia naik ke atas, berarti akan kita isikan ke dalam reservoir. Sehingga kalau mau dinaikkan ke atas, maka valve buangan tadi harus ditutup. Kemudian dia akan naik dan akan memasuki reservoir melalui saluran bagian atas. Nah, berikut ini akan saya berikan prosedur percobaan secara umum saja. Jadi nanti kira-kira selama praktikum, step yang akan kalian lakukan itu secara umum akan seperti ini. Yang pertama, kita tuliskan dulu alat yang dibutuhkan. Yang pertama jelas alat pengendali aras atau kita sebut sebagai CRL, kontrol regulasi dari level. Kemudian kita butuh CPU dan juga monitor. Digunakan untuk menginputkan persen PO, lalu bisa digunakan untuk input set point dan juga parameter controller. Untuk bab pertama sampai bab ketiga, kita baru menginputkan persen PO saja. Di bab 1, kalian hanya menuliskan penentuan variabel, kemudian menceritakan bagaimana kerja alatnya, aksi prosesnya, logika prosesnya. Tapi kalau di bab yang kedua dan ketiga, kalian sudah mulai menginputkan persen PO-nya. Nanti cara input persen PO-nya, ya, persen PO tadi diinputkan untuk mengatur bukaan FCE atau control valve. Caranya adalah secara manual. Untuk bab 2 dan juga bab 3. Kita inputkan manual persen PO-nya, bisa pakai knop merah diarahkan ke manual seperti yang tadi ya, maka nanti input persen PO-nya menggunakan putaran knop hitam. Kita juga bisa menginputkan persen PO secara manual dengan bantuan PC.
sehingga input persen PO-nya dengan bantuan CPU dan juga monitor. Yang pertama, ketika kita mau menggunakan alat pengendali aras, selain kita sudah memastikan bahwa semua alat yang kita butuhkan sudah tersedia, tadi ada alat pengendali aras dan juga CPU dan juga monitor. Yang pertama adalah kamu harus memastikan ada suplai udara tekan dari kompresor. Oke. Sebelum memastikan suplai udara, sudah barang tentu kamu harus menyalakan alatnya dulu dengan cara menekan main switch sesuai dengan prosedur percobaan yang ada di modul praktikum pengendalian proses. Untuk yang sekarang ini saya hanya menjelaskan step umumnya saja. Pastikan suplai udara tekan dari kompresor sudah ada ya, sudah disuplai. Kalau tidak ada, maka nanti FCE-mu tidak bisa terbuka atau tertutup. Nah, suplai udara tekan tadi digunakan untuk menggerakkan control valve atau FCE. Suplai udara tekanannya bisa dibaca dari P1 ya tadi, atau pressure gauge yang pertama, pressure gauge indikator yang pertama. Kemudian, besarnya udara tekan yang masuk ke control valve akan ditentukan oleh sinyal persen PO, sinyal kendali atau persen PO yang kita inputkan. Ini akan disesuaikan di transducer, kemudian udara tekan yang sudah disesuaikan di transducer, kemudian disuplaikan ke dalam FCE. Untuk tahu seberapa besar tekanan udara yang kita inputkan ke FCE, bisa kita baca di pressure regulator indikator yang kedua. Nah, ini adalah tampak dekat untuk aliran udaranya nanti. Jadi di sini ada selang udara masuk ya dari kompresor atau yang terhubung dengan kompresor. Fungsinya adalah sebagai selang udara masuk. Jadi aliran masuk udara tekan dari kompresor melewati selang yang paling kiri. Kemudian kamu nanti bisa baca berapa tekanannya. Dari tekanan ini akan masuk ke transducer. Ya, di transducer akan terjadi penyesuaian. Udara masuk akan disesuaikan dengan persen PO di transducer. Tekanan udara atau udara tekan yang sudah disesuaikan kemudian akan masuk ke selang udara masuk yang kedua. Di sini bedanya adalah yang kedua ini aliran masuk udara dari transducer menuju kontrol valve. Berikut ini adalah arah aliran dari udara tekan kompresor. Jadi nanti udara tekan akan disuplai untuk menggerakkan FCE. Udara tekan sebelum menggerakkan FCE akan melewati transducer untuk disesuaikan dengan persen PO atau bukaan FCE-nya. Kemudian selang keluaran dari transducer akan menuju ke FCE untuk menggerakkan kontrol valve yang kita gunakan. Nah, jika udara tekan sudah disuplai, sinyal kendali sudah diinputkan, maka air dari water drainase tank akan dipompakan menuju reservoir melewati kontrol valve. Nah, ini adalah water drainase tank akan dipompakan menuju reservoir. Nanti dia akan melewati FCE, pompa masuk ke bagian atas dari reservoir. Setelah air mengisi reservoir, baru kamu melakukan pengamatan dan pengamatannya dilakukan sesuai dengan tujuan modul. Untuk modul 1, kamu tidak melakukan pengamatan atau mencatat data pengamatan ketinggian air. Kenapa? Karena di bab 1 kamu hanya diminta untuk menuliskan variabel pengendali, menggambar PID,
menentukan logika prosesnya, menentukan aksi prosesnya. Jadi kamu tidak melakukan pengamatan secara langsung tentang cara kerja alatnya. Di bab 1, kamu hanya mendapatkan pengenalan dari alatnya. Tombolnya bagaimana, ada tombol apa saja, ada alat apa saja, kemudian bagaimana gambar PNID-nya, blok diagramnya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan bab 2 dan juga bab 3, kamu sudah mulai mendapatkan data pengamatan, sudah dapat berbagai angka, kemudian mengelola angka tersebut menjadi sebuah grafik. Untuk yang bab 1, kamu nggak membuat grafik ya, karena tidak mendapatkan data pengamatan. Akan saya bahas lagi sekilas tentang bab 1 sampai bab 3, sebentar saja hanya untuk review ulang. Di sini yang paling penting yang harus kamu ketahui dalam menggunakan pengendali aras selain prosedurnya ya, selain tahapan prosedurnya yang harus kamu ketahui atau harus kamu selalu ingat dan pahami adalah bagaimanakah penentuan variabel pengendalinya. Namanya saja pengendali aras berarti kamu mau mengendalikan ketinggian air. Yang mau kamu kendalikan adalah ketinggian air di reservoir pada alat pengendali aras. Sehingga PV atau proses variabelnya di sini adalah ketinggian air di dalam reservoir. Set pointnya, maka nilai ketinggian air di dalam reservoir yang dikehendaki, yang diatur, yang ditetapkan, yang ditargetkan. Selanjutnya, MV-nya apa atau manipulated variabelnya apa? Manipulated variabelnya adalah laju alir air yang masuk ke reservoir. Disturbance-nya sudah saya sebutkan di slide sebelumnya ya, yang kamu atur tadi noise-nya manual 0 atau PC. Disturbance dari alat pengendali aras adalah laju alir keluar dari reservoir. Laju alirnya siapa? Laju alir air. Manipulated variable adalah variabel yang diubah-ubah agar PV atau variabel yang kita kendalikan sesuai dengan set point. Meskipun di dalam prosesnya terdapat disturbance. Oke, jadi laju alir air yang masuk ke reservoir akan diubah-ubah sedemikian rupa supaya nilai PV-nya sama dengan SP meskipun di dalam prosesnya terdapat disturbance. Jika digambarkan dalam blok diagram, maka alat pengendali aras, blok diagramnya seperti yang saya tampilkan ini, adalah feedback controller ya. Ada 4 elemen yang penting yang selalu saya ingatkan adalah controller atau pengendali. Kemudian FCE, di sini langsung saya tuliskan bahwa FCE itu adalah pneumatic valve tipe R2 open. Kemudian proses di pengendali aras, prosesnya terjadi di reservoir, sehingga di sini saya tuliskan langsung reservoir. Kemudian alat ukurnya jangan lupa, measurement device-nya, yaitu sensor dan juga transmitter. Cara membaca blok diagram yang paling mudah selalu lakukan pembacaan dari belakang, dari PV-nya dulu. Sensor dan transmitter akan membaca ketinggian air di dalam reservoir, dinyatakan sebagai persen PV, ya. Kemudian ketinggian atau bacaan ketinggian air di dalam reservoir tadi oleh sensor dikirim ke transmitter untuk diubah menjadi suatu sinyal standar atau bisa kamu sebut sebagai measurement sinyal. Sinyal standar tersebut akan dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Set point-nya di sini adalah nilai ketinggian air yang ditetapkan. Jika terdapat selisih antara PV dan SP, maka muncullah error. Error tadi digunakan oleh controller sebagai bahan untuk melakukan tindakan evaluasi.
Tindakan evaluasi dari controller itu digunakan untuk menyesuaikan supaya PV-nya sama dengan SP. Nah, berupa apa? Berupa persen PO, berupa sinyal kendali. Sinyal kendali dari controller akan dikirimkan ke FJE untuk dilakukan tindakan koreksi. Jadi nanti FJE-nya akan diperbesar atau diperkecil untuk mengatur laju alir air yang masuk atau untuk mengatur MV-nya supaya meskipun ada disturbance ya PV-nya akan sama dengan SP. Tujuan dari pengendalian kita supaya ketinggian air di dalam reservoir sesuai dengan set point. Nah, di bawah sini saya tuliskan apa itu error, apa itu persen PO, dan bagaimana R2 open. Hal ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, nanti bisa kamu tonton kembali. Nah, pembacaan dari blok diagram tadi itu juga bisa kamu aplikasikan dalam membaca PNID. Yang terpenting di PNID adalah kamu harus menentukan mana sih 4 elemen yang ada di blok diagram. Ya, tadi elemen yang pertama adalah controller. Kalau di blok diagram berarti controllernya ada di sini. Kemudian elemen yang kedua adalah FCE atau control valve ya. FCE itu adalah valve yang selalu terhubung dengan controller. Nah, kamu cari di PNID, manakah valve yang terhubung dengan controller? Ternyata di valve nomor 3. Oke, kemudian elemen yang ketiga adalah alat proses atau prosesnya. Proses kita terjadi di reservoir ya. Ini reservoirnya ditunjukkan oleh nomor 11. Kemudian elemen yang terakhir di blok diagram adalah measurement device atau sensor dan transmitter. Di sini sensor dan transmitternya ditunjukkan di paling bawah reservoir. Maka nanti, nah ini kamu cek ya. Nanti sesuai dengan blok diagram, sensor dan transmitter akan membaca berapakah PV-nya. PV yang sudah terbaca akan dikirimkan menuju controller untuk dibandingkan dengan set point. Setelah dibandingkan dengan set point terdapat selisih misalnya, maka muncul error sehingga controller akan memberikan sinyal kendali yang akan dikirimkan ke FCE sehingga akan disesuaikan besar kecilnya laju alir air yang masuk ke reservoir. Supaya airnya bisa masuk ke reservoir atau mengalir ke reservoir, di sini membutuhkan pompa. Nah, di PNID ini juga terdapat alat transducer. Cocok ya dengan yang saya sebutkan tadi. Di sini ada 2 transducer, di nomor 4 dan juga nomor 13. Nomor 4 itu adalah IP transducer, berarti transducernya mengkonversi sinyal listrik ke sinyal pneumatik. Untuk transducer nomor 13 itu mengkonversi sinyal pneumatik ke sinyal listrik. Jadi, controller itu biasanya hanya menerima sinyal listrik. Oke. Nah, di sini sensornya itu membaca atau mengindera ketinggian air di dalam reservoir berdasarkan beda tekan. Karena beda tekan, berarti dari sensor sinyalnya itu adalah sinyal pneumatik. Dari sensor dan transmitter, sinyalnya itu adalah sinyal pneumatik. Karena controller tadi hanya bisa baca sinyal listrik, maka di sini diberikan PI transducer supaya dari transmitter kan tadi pneumatik. Dia masuk ke transducer, keluarnya jadi listrik. Sinyal listrik dikirimkan ke controller, keluar dari controller, ya ini, saya hapus dulu saja. Keluar dari controller, masih garis yang berwarna hijau, saya tebali warna merah, sinyalnya masih sinyal listrik.
Nah, tadi sinyal ini adalah persen PO kan? Sinyalnya sinyal listrik, padahal valve kita, kontrol valve kita itu adalah pneumatik. Nggak match ya, sinyalnya listrik, kontrol valve-nya itu menggunakan pneumatik atau dari sinyal tekanan. Sehingga di sini ada IP transducer untuk mengkonversikan listrik menjadi pneumatik. Jadi yang masuk listrik nanti keluarnya pneumatik digunakan untuk menggerakkan FCE kita. Itu ya. Jadi transducer itu adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi satuan sinyal bisa dari listrik ke pneumatik atau dari pneumatik ke listrik. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada disturbance atau noise di valve keluaranmu ya. Nah, disturbance di sini hanya bisa dibuka tutup kan melalui solenoid valve. Solenoid valve-nya bisa aktif kalau kita menyalakan bagian atas dari alat pengendali aras. Untuk PNID ini, solenoid valve-nya ditunjukkan dari valve nomor 14. Sehingga kalau ada pertanyaan ya, manakah valve yang mengatur disturbance? Berarti valve nomor 14 yang menunjukkan solenoid valve atau noise. Nah, itu tadi adalah untuk bab yang pertama. Sekarang, untuk bab yang kedua yang berjudul korelasi antar besaran pengendali ya, kalian secara khusus mengamati FCE dari alat pengendali aras. Kalian ingin mengetahui hubungan input variabel dan juga output variabelnya. Karena FCE atau control valve, maka yang menjadi input variabel adalah persen PO, outputnya adalah MV atau dinyatakan dalam laju alir air. Nah, di sini saya tuliskan untuk FCE kita input variabelnya persen PO, outputnya MV atau dinyatakan sebagai laju alir. Untuk mengetahui hubungan antara input dan output ini, kalian diminta menginputkan berbagai nilai persen PO, lalu kalian mencatat berapakah laju alirnya, juga mencatat berapakah tekanan yang digunakan untuk menggerakkan FCE-nya. Tekanan yang digunakan menggerakkan FCE akan memiliki hubungan dengan MV karena besaran tekanan, besar kecilnya tekanan yang dimasukkan ke FCE atau yang disuplai ke FCE akan menentukan besar kecilnya dari manipulated variable. Jadi kalau kalian mungkin bertanya-tanya, padahal kita ini kan kepingin tahu hubungan antara persen PO dan MV-nya, persen PO dan laju alir. Kenapa sih kita harus mencatat tekanannya berapa? Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa besar kecilnya tekanan itu akan mempengaruhi besar kecilnya laju alir air. Ya kan? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kita mau membesar kecilkan bukaan kontrol valve, kita butuh udara bertekanan. Seberapa besar udara bertekanannya, seberapa besar tekanannya, itu akan menentukan seberapa besar bukaan dari FCE-nya. Makanya di sini dilakukan pencatatan tekanan. Tekanan yang digunakan untuk menggerakkan FCE. Jadi kalau di aras yang kamu catat adalah P2. Indikator pressure yang bagian kedua setelah transducer. Itu adalah untuk bab yang kedua. Jadi setelah kamu catat, nanti kamu akan membuat grafik linearitas dan juga histerisis. Nah, untuk bab yang ketiga, masih ingin mengetahui bagaimana sih hubungan input dan output, tapi di sini lebih spesifik ya. Kalau di bab 3 ini, kalian ingin mengetahui bagaimana sih hubungan sebab dan akibat. Jadi, kamu memberikan perubahan input variabel, lalu kamu ingin tahu bagaimana sih respon dari output variabelnya. Kalau di bab 2, yang kamu tinjau hanya FCE, ya, tapi di bab 3 ada tambahan FCE
plus proses. Sehingga karena FCE plus proses, input variabelnya adalah persen PO dan output variabelnya adalah persen PV. Untuk mengetahui bagaimana hubungan sebab akibatnya, kalian akan diminta menyusun fungsi transfer. Jadi nanti kalian akan tahu bagaimana sih responnya, bagaimana persen PV-nya kalau kita ubah persen PO-nya. Nanti bisa diamati dengan menyusun fungsi transfer atau GS. Caranya adalah yang pertama, kalian harus menginputkan persen PO1, kemudian kamu tunggu sampai nilai persen PV-nya konstan, ya. Nanti kamu akan catat nilai persen PV konstan tersebut sebagai persen PV1. Setelah didapatkan persen PV yang konstan atau setelah didapatkan persen PV1, kamu akan diminta memberikan perubahan persen PO. Dari persen PO1 menjadi persen PO2. Bersamaan dengan memberikan nilai persen PO, kamu diminta mencatat nilai PV setiap waktunya. Dicatat sampai mendapatkan persen PV yang konstan atau kita sebut sebagai persen PV2. Sehingga data yang didapatkan adalah persen PO1 dan persen PV1, kemudian persen PO2 dan persen PV2, serta kamu mendapatkan nilai persen PV setiap waktu sampai didapatkan PV yang konstan atau persen PV2. Dari nilai persen PV setiap waktu, kamu akan diminta menyusun grafik persen PV terhadap waktu. PV terhadap waktu berarti waktunya ada di sumbu X, persen PV-nya ada di sumbu Y. Dari grafik ini, gunakan metode 1, 2, atau 3 untuk mendapatkan fungsi transfer. Nah, kamu bisa membaca persen PV-nya ada di mana, akan saya tunjukkan di next slide. Nah, kalian nanti akan bisa membaca nilai persen PV di kotak hitam ini. Jadi di sini nanti akan memuat angka, misal 12,1. 12,1 itu adalah persen PV-mu. Jadi di bab 3, kamu akan menginputkan persen PO1 menggunakan bantuan PC. Berarti nanti ini diarahkan ke PC, lalu kamu menuju monitor, ya. Kamu inputkan persen PO-nya sebagai persen PO1. Begitu kamu inputkan persen PO1, air kan akan mengisi reservoir, sehingga nanti di sini nilainya akan berubah-ubah. Biarkan sampai didapatkan persen PV yang konstan. Persen PV yang konstan misalnya 12,1 ini kita sebut sebagai persen PV1, 12,1. Setelah kamu dapat persen PV1, kamu kembali ke monitor lagi untuk menginputkan persen PO2. Begitu kamu memberikan perubahan persen PO, kamu inputkan persen PO2, otomatis semula ya, di sini kan 12,1 semula. Ketika kamu berikan persen PO, maka angka yang di sini itu akan berubah. Nah, itu yang kamu catat. Jadi begitu memberikan perubahan persen PO2, angka di sini kan berubah-ubah. Kamu catat setiap 5 detik. Catat persen PV-nya sampai didapatkan persen PV yang konstan. Misalnya, dia konstan di angka 30,5. Nah, 30,5 tersebut akan menjadi persen PV2. Oke, sehingga kamu akan punya data persen PO1, PO2, PV1, PV2, dan juga nilai persen PV per 5 detik sampai didapatkan persen PV yang konstan. Nah, saya ingatkan kembali cara untuk menginputkan persen PO. Jadi caranya sudah pernah saya sebutkan di video demo alat dari pengendali aras.
Untuk menginputkan nilai persen PO, nanti kalian membutuhkan monitor karena tadi diarahkannya ke PC ya. Di monitor nanti tampilannya akan seperti ini, lalu arahkan kursor ke tanda panah atas dan tanda panah bawah. Untuk menambah nilai persen PO, kamu bisa mengarahkan kursor ke tanda panah bawah. Kalau kamu klik, nanti di sini angkanya akan berubah. Nah, kolom ini akan menunjukkan nilai persen PO yang kamu inputkan. Misalnya kamu menginputkan nilai 100, ya, maka nanti di sini kotaknya bar ini akan berwarna merah full. Misal kamu inputnya hanya 50, maka kotaknya hanya akan terisi warna merah sebanyak 50%. Oke, yang kotak bagian atas itu untuk membaca SP dan juga PV. Jadi di sini nanti akan ada angkanya yang menunjukkan set point kita dan juga PV kita yang terbaca di reservoir. Jadi PV-nya bisa kamu baca lewat monitor, juga bisa kamu baca di alat pengendali aras di kotak yang berwarna hitam pada kompartemen atas pengendali aras.